Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama, dan kali ini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan aplikasi Accurate, teman-teman. Dan di video tutorial kali ini saya akan lebih berfokus pada bagaimana cara pembuatan data perusahaan baru, dan juga bagaimana cara memasukkan transaksi, teman-teman. Baiklah, mungkin kita langsung mulai saja ya. Pertama-tama kita klik yang sebelah sini, teman-teman. Sudah diklik, habis itu kita akan disuruh memilih di mana file ini akan disimpan, teman-teman. Misalnya teman-teman bisa pilih ya, di tempat teman-teman yang ingin, di tempat teman-teman yang inginkan. Di sini. Lalu untuk namanya mungkin kalau sudah tinggal di create, itu diklik OK, teman-teman. Nah, ini akan menunggu beberapa saat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah selesai loadingnya, ini akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk kata kuncinya ini tuh udah jadi default dari sistem dari Accurate ini, teman-teman. Itu adalah supervisor, tapi hurufnya kecil semua. Oke. Nah, di sini ada pilihan bahasa. Untuk saya, mungkin saya akan menggunakan bahasa Indonesia, lalu klik lanjut. Nah, di sini ada dua pilihan. Kali ini kita akan menggunakan persiapan mahir, teman-teman. Kita klik lanjut. Nah, untuk langkah pertama adalah menentukan mata uang, teman-teman. Klik tambah, kita akan memasukkan mata uang rupiah. Nilai tukarnya 1, dan ini pilih 1 sama dengan 1 rupiah, teman-teman. Untuk negaranya Indonesia, dan simbolnya itu Rp. Oke, kalau sudah diisi semua, kita klik OK, teman-teman. Apakah Anda ingin membuat ini menjadi default? Kita klik yes. Lalu setelah itu kita klik lanjut. Kita masukkan data perusahaannya, teman-teman. Untuk nama perusahaannya mungkin PT. Oke, untuk alamatnya ada Jalan Bayangkara 3. Untuk tanggal mulainya kita buat menjadi 30 November 2017. Tahun fiskalnya kita samakan 2017. Default periodenya juga, ini bulannya kita jadi bulan 11, tahunnya 2017. Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, untuk nomor seri faktur pajaknya mungkin kita isi 11.000.000.001. Untuk PWP nya juga, karena mungkin fiksi ya, teman-teman, 01.100.4.051.001. Kita copy semuanya. Kita copy. Ini nomor pengukuhan PKP-nya kita samakan saja. Lalu tanggal pengukuhannya kita isi 24 bulan 10 2017.
Lalu untuk kode cabangnya ini 01, jenis usahanya itu perdagangan sepeda motor. Untuk KLU SPT nya itu adalah 75340. Lalu setelah diisi semua, kita klik lanjut. Nah, di sini tuh udah ada akun-akun yang udah ada defaultnya gitu dari sistem Accurate-nya. Cuman kita hapus aja ya teman-teman, karena nanti kita akan memasukkan nomor akun-akun yang sudah disiapkan data-datanya itu yang ada dari Excel teman-teman. Ini kita hapus semua kecuali yang retained earning ini, karena ya mungkin ini dia ini nggak bisa dihapus teman-teman, jadi kita biarin aja ya si retained earning ini, cuma sisanya bakalan kita hapus. Untuk menghapusnya ini bisa kalian bisa mengklik Ctrl Delete atau bisa diklik kanan, nanti ada bacaan hapus teman-teman, seperti ini. Nah, jadi bebas kok kalian mau pakai yang mana. Kalau saya mungkin kalau sudah dihapus semua seperti ini, cara memasukkan dari file Excel-nya ini kalian bisa klik ini teman-teman, teks biru ini nih. Setelah diklik nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Habis itu kita klik yang gambar folder yang sebelah kanan atas. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan datanya ya teman-teman. Ini udah bisa tinggal dimasukin aja, misalnya dari daftar akun dulu. Kita masukkan, lalu ambil datanya, klik ambil data yang sebelah sini, tunggu beberapa saat dan muncul. Nah, untuk di sini kan ada tiga tabel ya teman-teman. Ini adalah kolom data sumbernya, lalu ini ya lanjutannya yang kalau ada yang dibutuhkan lebih lanjut lagi, dan ini adalah daftar data sumber ya teman-teman yang dari si Excel itu. Nah, untuk baris pertama ini kita hapus ya teman-teman, karena ini kan nomor akun yang harusnya ini dimulai langsung dari 1010. Jadi kita hapus aja. Nah, sudah, baru kita melakukan pendefinisian teman-teman. Mulai dari nomor akun kita isi sesuai itunya, jadi nomor akun juga. Lalu tipe akun, jadi tipe akun. Nah, untuk tipe akun ini ada pendefinisian lebih lanjut ya teman-teman. Ini bisa kita isi sesuai nama dari data sumbernya aja. Kas bank itu kas di bank juga, lalu akun piutang. Untuk bagian ini mungkin akan saya percepat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah yang terakhir nih pendapatan lainnya. Kalau sudah diisi semua seperti ini, kita klik OK. Nah, sudah, kita lanjutkan lagi ke mata uang. Menjadi mata uang. Ini ada pendefinisian lebih lanjut lagi. Kita definisikan lebih lanjut menjadi rupiah. Klik OK. Lalu saldo. Kalau saldo ini jadi saldo awalnya. Nah, kalau sudah, tinggal kita import data. Beberapa saat lagi dan ini tolong dipastikan ya teman-teman, untuk data yang terimpornya ini adalah 34 data. Jika kurang atau mungkin ada yang gagal, mungkin bisa diulang lagi teman-teman caranya ya.
Dan langsung saja kita klik OK, lanjut. Nah ini kita isi ini dari pembayaran di muka penjualan sampai dengan diskon penjualan ya teman-teman. Untuk yang bagian laba rugi ini mungkin kita skip saja. Buka. Kalau sudah, kita klik lanjut lagi teman-teman. Nah di daftar lain ini ada syarat pembayaran dan juga pajak. Nah untuk syarat pembayaran ini, di sini kita akan menggunakan dua syarat pembayaran teman-teman, yaitu ada N30 dan juga COD. Mungkin bisa kita langsung tambahkan saja ya dengan klik tambah. Pertama-tama kita isi untuk yang N30 dulu teman-teman. Untuk jika membayar di antaranya 0 dan jatuh temponya adalah 30. Untuk keterangannya N30. Kalau sudah, klik OK. Yang N30 sudah, kita lanjut lagi untuk yang COD teman-teman. Ini 0 ini COD. Nah untuk yang COD di bagian sini kita centang ya teman-teman ya, khusus yang COD. Habis itu kita OK. Nah setelah syarat pembayaran, kita bikin yang pajak teman-teman. Untuk pajak ini kita masukin PPN teman-teman. Untuk karena ceritanya tahun pembuatannya masih di tahun 2017 dan tahun 2017 ini PPN masih 10% teman-teman. Dan untuk kodenya simbolnya ini adalah P. Oke, lalu untuk keterangannya itu pajak pertambahan nilai. Untuk akun pajak penjualannya ini adalah ini dia adalah PPN keluaran. Lalu akun pajak pembeliannya itu PPN masukan. Oke, kalau udah isi semua kita klik OK. Nah sudah, lalu kita klik lanjut. Ini tipe pelanggan umum sudah, metode pengiriman kita tambahkan OK, lalu klik lanjut lagi. Nah ini untuk daftar pelanggan mirip-mirip sama yang daftar akun tadi ya teman-teman. Jadi klik yang teks warna birunya, klik logo folder, nanti jadi ini, lalu ini kita masukkan, ambil data. Oke, sudah muncul. Jangan lupa untuk dihapus baris pertamanya teman-teman. Oke, baru kita melakukan pendefinisian. Nomor pelanggan menjadi nomor pelanggan, lalu nama pelanggan menjadi nama pelanggan. Currency atau meta ini. Pendefinisian lebih lanjut, mata uang GDR rupiah. Oke. Untuk saldo ini adalah saldo awal teman-teman. Ini lalu nomor faktur ini adalah nomor faktur saldo awal teman-teman. Lalu tanggal faktur itu adalah pajak pertama. Definisikan kembali PPN. Oke, nah terakhir ada option ini syarat kita udah bisa lebih lanjut. Ini N30 teman-teman. Oke, lalu tipe pelanggan ini di bawah sini ini umum. Kalau sudah, kita import data. Oke teman-teman, berhasil ya teman-teman. Klik OK. Kita lanjut lagi. Ini sekarang daftar pemasok. Caranya sama ya kayak tadi, kayak daftar pelanggan. Ini kita masukkan daftar pemasok.
ambil data. Oke, sudah. Kita jangan lupa untuk hapus baris pertamanya. Oke, nah kita lakukan definisi ulang. Saldo awal, saldo awal, tanggal faktur adanya pajak pertama. Ini kita samakan saja ya teman-teman, N30, lalu COD. Sudah, oke. Kalau sudah, kita import datanya. Berhasil ya teman-teman. Oke. Lalu kita lanjut lagi. Ini untuk langkah 10 kita skip saja teman-teman. Ini juga untuk gudang sentri sudah. Untuk kategori barang juga kita skip lagi. Nah, ini kita isi ya teman-teman dari atas sampai bawah. Mulai dari persediaan motor, ini penjualan, akun penjualan, lalu retur, akun retur, diskon barang, akun potongan, harga akun barang, harga pokok, retur persediaan, akun biaya ini adalah beban luar usaha, lalu akun barang belum ditagih adalah utang penerimaan barang. Sudah, kita lanjut lagi. Ini kita skip saja karena nggak ada datanya ya teman-teman ya. Ini, nah untuk metode biayanya kita akan pilih yaitu adalah first in first out teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah ini sama ya kayak daftar masuk barusan ya, kita isinya sama. Ini Excel, daftar barang, import ambil data. Lalu jangan lupa untuk hapus baris pertama. Ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Oke, habis itu kita isi lagi nomor barang. Mungkin akan dipercepat ya teman-teman ya karena takut lama ya, atau nggak usah ya, mungkin nggak usah ya. Deskripsi barang, ini adalah kuantitas, lalu cost bisa ini adalah control quantity, lalu value nya total biaya, lalu salesnya itu adalah Jack harga 21. Lalu tipe barang ini adalah persediaan, dan tipe persediaan itu barang jadi. Kalau sudah kita import datanya, berhasil ya. Lanjut lagi, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Masih mirip-mirip ya teman-teman ya. Isi ya, tipe aktifnya tetap, ini kita isi golongan aktif tetap aja. Lalu umur
aktiva, metode untuk pendefinisian lebih lanjutnya. Oh iya, aduh lupa. Ini jangan sampai lupa dihapus ya teman-teman ya. Untuk bahas pertama ini karena nanti takutnya jadi, karena dia ngaruh ya sesinya teman-teman. Jadi tadi ada 4 kan, sebenarnya itu harusnya ada 3 aja gitu. Jangan sampai lupa lah teman-teman, nanti takutnya bingung sendiri kan. Nah tuh, ini tadi kan ada 4 tuh. Ini straight garis lurus, ini menurun, dan ini tidak terdepresiasi. Lalu oke. Kalau sudah, kita impor datanya. Oke, berhasil lagi. Oke, kita klik lanjut lagi. Masih sama seperti sebelumnya. Yang barusan kita klik lagi. Ini tipe aktif tetap, ini golongan. Lupa lagi kan saya. Tadi ngingetin lupa tapi sering lupa. Gimana tuh? Ini kita delete. Oke. Ini tidak disusutkan. Ini sesuaikan saja, samain saja sama data sumbernya teman-teman ya. Tidak disusutkan, ini tidak disusutkan. Lalu bangunan permanen, lalu golongan 1 garis lurus, golongan 2 garis lurus. Ini oke, info datanya berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah di langkah 18 ini akan menjadi langkah pengimporan terakhir kali ya, pengimporan data terakhir gitu teman-teman dari persiapan ini. Teksnya, ambil data. Ini lumayan banyak sih teman-teman. Jangan lupa dihapus ya untuk baris pertamanya. Oke, nanti kita lanjut aja langsung. Aktifnya tetap. Ini kita samain aja ya sama data sumbernya. Tanah ke tanah, gedung, peralatan, lalu oke, kita lanjut lagi. Ini kode aktiva, lanjut lagi, keterangan aktiva, lanjut lagi, tanggal pembelian, lanjut lagi, tanggal pemakaian, lanjut lagi, umur, bulan aktiva. Ini kita pilih yang tahun ya teman-teman. Metode pengusutan, tidak terdepresiasi. Lalu metode garis lurus, kita pilih metode garis lurus teman-teman. Lalu kita klik OK. Lalu akun aktiva kita pilih akun aktiva lagi. Ini untuk definisi lebih lanjutnya, tanah ke tanah. Kita samain ya antara si nomor akunnya teman-teman. Kita samain aja. Gedung, peralatan, lalu oke. Lalu sini ada akun akumulasi depresiasi. Ini kita samain ya ininya, apa kodenya, kode akunnya. Lanjut lagi. Akun beban depresiasi.
pilih sumber dana. Sumber dana ini ya sama lagi gitu ya, laba ditahan ya. Oke, sudah ya, sudah semua ya. Kalau sudah semua, kita klik import data. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di angka 19 ini tuh cuman ini ya, neraca percobaan aja ya. Ini udah bisa dilihat ya teman-teman ya, sama debit kreditnya. Kita lanjut lagi langsung. Untuk preferensi perusahaan juga ya bisa di skip, lanjut lagi. Sudah semua selesai. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki langkah untuk memasukkan transaksi teman-teman. Cuman sebelum ke langkah tersebut ada beberapa yang harus kita ubah dulu teman-teman. Kayak misalnya di bagian laporan, terus ke daftar laporan, buku besar, lalu kita klik yang neraca saldo yang klasik ya teman-teman, dibuka, terus ininya diubah dulu. Parameter lainnya dicentang, habis oke. Nah teman-teman, di bagian opening balance equity-nya ini kita harus ubah teman-teman, jadi diubah ke laba rugi gitu. Caranya itu ya caranya tadi diklik si nominalnya ini, nanti kebuka tab baru. Nah ini kita harus ubah satu-satu teman-teman supaya menjadi laba ditahan. Ini diklik lagi nih, bagian sini diklik, nanti dia masuk ke sini, lalu di sini diubahnya ke laba ditahan ini teman-teman. Nah ini kalau udah begini itu simpan dan tutup. Nah kita bakal ngelakuin ini sampai semuanya diubah ya teman-teman. Mungkin bakalan dipercepat aja karena bakal lumayan makan waktu, jadi ya sampai ketemu habis di percepat. Udah semua ya, udah semua diubah jadi laba ditahan. Dan setelah semuanya ini jangan lupa kita klik perbarui teman-teman. Ini untuk mengupdate dari si buku besar ini, sekaligus untuk ngecek apakah ada yang telat atau enggak gitu. Ini bisa kita cek ya, udah hilang semua, dia udah nol juga di sininya. Terus di di neraca saldonya juga sudah pindah ya teman-teman ya. Maaf, harus diperbarui dulu. Ini diperbarui dulu di neraca saldonya juga. Nah udah diperbarui, nah dia hilang semua nih jadi nol, dan dia pindah ke si laba ditahannya teman-teman. Nah udah dari ngerubah opening balance equity ini, selanjutnya kita bakalan nutup laporan bulan ini, bulan November ini teman-teman. Jadi caranya itu kita ke aktivitas, lalu di periodik, habis itu proses akhir bulan. Nah ini kita masukin bulan November tahunnya 2017. Nah oke. Nah
proses akhir bulan telah selesai. Ini berarti tandanya si bulan November udah selesai ditutup teman-teman. Ini kita oke aja. Nah setelah itu masih ada satu langkah terakhir sebelum kita melakukan yang namanya memasukkan transaksi teman-teman. Kita harus ke daftar. Nah di sini kan ada pemasok dan pelanggan. Kita ke pemasok dulu. Di sini kita pilih misalnya CV Merapi. Nah di bagian termin dan lain-lain. Di sini kan ada pajak nih. Pajak satunya harus kita tambahkan menjadi pajak pertambahan nilai teman-teman. Habis itu kita klik OK. Nah udah. Untuk yang keduanya juga, yang lainnya juga sama juga kayak gini teman-teman. Harus kita ubah juga menjadi di pajak satunya menjadi pajak pertambahan nilai. Oke, kita masukin. Udah, kalau udah semua jangan lupa diperbarui untuk mengupdate si ketiga ininya. Udah, kalau sudah, selanjutnya kita kembali lagi ke daftar, lalu kali ini ke pelanggan. Nah pelanggan juga sama kayak tadi, di bagian pajak satunya kita ubah menjadi PPN, cuman untuk pelanggan dia letaknya ada di penjualan teman-teman. Nah di bagian penjualan terus di sini. Nah ini kita tambahkan, lalu klik OK. Kita terapkan ke yang lainnya juga teman-teman. Ini jangan lupa diperbarui juga. Sudah perbarui, ini bisa kita close lagi. Oke teman-teman, karena ya semuanya harusnya udah selesai. Sekarang kita udah bisa mulai masukin transaksinya teman-teman. Sebentar. Nah, di transaksi pertama ini ada penjualan, yaitu PT Bintang ya teman-teman. Ini kita pertama-tama kita ke aktivitas, lalu ke penjualan, faktur penjualan teman-teman. Ini dia PT Bintang. Nah untuk invoice numbernya itu kita pakai ini teman-teman, nomor faktur 01 garis miring PJ 01 garis miring PJ. Dan untuk invoice date-nya kita lihat lagi, itu ada di 5 Desember 2017. 5/12/2017. Lalu untuk ship date-nya kita samain aja ya di tanggalnya, tanggal 5/12/2017. Termsnya ini ada di 30 benar. Lalu ya melakukan apa nih, untuk jualan ada Honda Supra 2 unit, Oke, ini teksnya kita tinggal klik P untuk menunjukkannya, habis itu kita tap. Nah, setelah dapat baris baru kita masukin yang kedua nih, Suzuki Smash 2 unit juga, Suzuki Smash. Oke, 2 unit sama P juga, diklik tab. Oke, kalau udah semua ya sudah terisi, ininya juga subtotalnya sudah benar yang 42 juta, lalu pajak pertambahan nilainya 4.200.000. Nah di sini kita isi freight-nya teman-teman, atau biaya kirimnya itu sebesar 1 juta. Oke. Nah di sini akun kirimnya itu masuk ke dalam beban luar usaha teman-teman. Oke, kalau sudah, langsung saja simpan dan tutup. Oke,
selesai ya satu transaksi, kita ke transaksi selanjutnya, yaitu di transaksi kedua ini ada pelunasan utang dagang teman-teman. Caranya juga sama, mirip-mirip ya. Kita ke aktivitas lagi, lalu kita ke pembelian. Di sini ada pembayaran pembelian teman-teman. Nah, kita lihat lagi itu untuk dibayar kepada CP Merapi teman-teman. CP Merapi untuk form numbernya itu 01 garis miring DKK. Oke, payment date-nya 10 Desember 2017. Oke, untuk di bagian payment date sudah benar. Ini cek date-nya samain sama si payment date-nya teman-teman. 10 12 2017. Ya, 2017. Habis itu kita klik ini bayar, tombol bayar apa namanya, kita checklist ya kotak bagian bayar, di kotak bagian bayar ini kalau sudah ya sudah semuanya, kalau sudah dicek lagi dan nggak ada apa-apa lagi, harusnya sudah ya teman-teman, sudah semua terisi, lalu simpan dan tutup. Oke, lanjut lagi kita ke transaksi selanjutnya, itu transaksi ketiga ada pembelian. Ini kita kembali ke aktivitas, lalu ke pembelian lagi, ke waktu pembelian. Di sini ini PT Kinabalu sebagai vendor ya. Cek dulu. PT Kinabalu. Kita cek lagi nomor fakturnya 01 garis miring PB. 01 garis miring PB. Untuk tanggal 15 Desember 2017. Untuk ship date-nya kita samain juga teman-teman. Kita samain aja ya. 15 Desember 2017. Oke. Tanggal 30. Oke. Kita lihat dia apa? Honda Supra itu jumlahnya 3. Tambahin teksnya teman-teman, tab pembentukan baris baru. Untuk yang pembelian keduanya ini Suzuki Shogun itu jumlahnya 4, harganya 9.900.000. Jangan lupa pajaknya. Oke, sudah. Habis itu kita klik teman-teman di bagian bawah di sini. Ini ada gambar seperti kalkulator, kita klik. Sudah ya teman-teman. Kita cek di subtotalnya ini, totalnya 66.900 sama pajaknya itu sebesar 6.650.000. Oke, terus di sini kan ada biaya kirim teman-teman. Ini sebelah sini. Ini kita tambahkan di sini teman-teman, di bagian beban. Ini kita masukkan ke biaya pengiriman, biaya angkut pembelian. Ini 1 juta. Oke. Itu ini
di bagian aplikasi ke barang kita centangkan, kita diklik sampai centangnya muncul. Nah kalau sudah, ini kita klik kembali di bagian maunya sampai dia berubah ya teman-teman. Hasilnya jadi 74.590.000. Kalau sudah, kita simpan dan tutup teman-teman. Oke, lanjut lagi ke transaksi selanjutnya. Ini ada penerimaan piutang usaha teman-teman. Kita ke aktivitas penjualan, lalu penerimaan penjualan teman-teman. Nah, di sini PT Matahari, habis itu ini 01 BKM, dari sini BKM, payment date-nya itu 20 Desember 2017. Check date-nya samain 20 Desember 2017. Oke, ini kita klik ya teman-teman di bagian bayar, udah muncul. Lalu kita di bagian cek kemauannya kita klik juga ini yang seperti gambar kalkulatornya sampai muncul ya. Oke, kalau sudah muncul, simpan dan tutup juga teman-teman. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ke pembayaran selanjutnya teman-teman. Ini dia pembayaran terakhir mungkin ya. Iya benar, transaksi terakhir lebih tepatnya, pembayaran beban. Ini kita ke aktivitas kas dan bank, pembayaran. Diri, cek nomornya 02 BKK. Tanggalnya itu 20 Desember 2017. 20 Desember 2017. Ya, untuk memonya ini opsional ya teman-teman, bisa teman-teman isi atau mau di skip juga nggak apa-apa. Cuman kayaknya di sini saya bakalan isi teman-teman. Telepon. Oke, sudah. Masukin ini akunnya, itu adalah beban. Maunya kita masukin teman-teman. Ini sebesar 5 juta. Oke, maunya jangan lupa ya teman-teman, ini dikliknya yang seperti tombol kalkulator ya. Oke, kalau sudah, bisa simpan dan tutup. Selesai teman-teman. Ya betul, selesai semuanya, selesai sudah. Mungkin segitu saja dari video tutorial saya kali ini. Maaf jika banyak kekurangan. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.